Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 24 Desember 2021, Renungan Malam Natal. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara-saudari yang terkasih, tema pesan Natal bersama PGI KWI tahun 2021 ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Menarik rasanya kalau sejenak kita merenungkan tema ini di malam Natal nanti, di mana kita bersama akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, di mana Dia yang Maha Tinggi sudi lahir di kandang hina. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Natal tidak lain adalah peristiwa penjelmaan Allah menjadi manusia, menjadi sama dengan kita semua. Namun, dari dulu hingga kini, banyak orang atau kelompok yang tidak percaya akan hal ini, tetapi iman kita tidak surut karenanya. Kita semua tetap percaya akan kebenaran ilahi ini. Memang tidak mudah mempertahankan iman ini. Sudah sejak awal banyak orang menderita, bahkan menyerahkan nyawa untuk keyakinan ini. Ingat bagaimana korban anak-anak kecil di sekitar Yesus di Betlehem yang harus menjadi martir karena Dia. Bagaimana juga karena mempertahankan iman Kristen, banyak para martir yang gagah berani terbunuh atau dibunuh demi membela iman mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu dan yakin bahwa Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia ini, yang tak lain adalah kita semua orang berdosa dengan segala atribut kemalangan yang disandangnya. Memang hanya Allah yang dapat menyelamatkan diri kita. Hanya yang kudus dari Allah lah yang bisa menguduskan hidup kita manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kita manusia harus mau menanggapi secara positif atas kehendak Allah ini, dengan menerima Yesus dan tujuan kedatangannya ke dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih,
Peristiwa Natal ini juga di mana Tuhan Yesus Kristus lahir sebagai bayi palungan menjadi wujud tanda kasih Allah kepada manusia, ciptaannya yang luhur, yang secitra dengannya. Allah ingin mengembalikan martabat mulia manusia itu yang telah rusak karena dosa. Kenyataan bahwa manusia yang telah berhamba dan dikuasai oleh kuasa duniawi itu, dan yang hanya Allah sendiri yang bisa menebusnya. Maka dari itu Allah berinkarnasi menjelma menjadi manusia dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus Sang Immanuel. Dialah Yesus Sang Penyelamat dunia. Saudara-saudari yang terkasih, sadar akan kasih Allah dalam diri Yesus Kristus sedemikian besar terhadap manusia, bukan hanya terhadap orang tertentu atau golongan tertentu, tetapi semua manusia di atas bumi ini. Menyadarkan diri kita secara tak langsung bahwa kita semua sama dan bersaudara sebagai ciptaan Allah yang memerlukan penyelamatan. Sehingga berdasarkan kesadaran itu, hendaknya juga kita sebagai orang beriman terdorong dan tergerak untuk saling mengasihi satu sama lain. Wujud nyatanya, saudara saya terkasih, kita harus saling menghormati sebagai saudara, saling tolong dalam kesesakan, mau terlibat dalam usaha mengatasi situasi kondisi nyata keadaan manusia saat ini, terutama sekarang di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, yakni untuk saling membantu. Kehadiran dan keterlibatannya itu menjadi berkat bagi sesama. Dengan kata lain, merayakan Natal saat ini hendaknya kita semua digerakkan oleh kasih Allah dalam Kristus untuk menjadikan semua orang saudara, atau cinta kasih Kristus menjadi dasar dan penggerak persaudaraan di antara kita manusia. Saudara saya terkasih, ingatlah bahwa kita adalah orang beriman yang bertakwa kepada Allah. Allah kita junjung tinggi dan kita sembah dalam kehidupan kita ini. Namun sayang, seringkali kita lalai dalam bertakwa. Kita membela Allah tetapi terkadang lupa membela sesama. Membela Allah tapi tidak buat apa-apa terhadap sesama yang menderita. Masyarakat pun menjadi terkotak-kotak. Bahkan kita melihat dan mungkin mengalami, mau menolong sesama manusia saja harus ditanya agamanya lebih dulu. Hal ini dilakukan saking mau membela Tuhan dan agamanya. Saudara-saudari yang terkasih, aneh dan sangat kontradiktif kalau semakin hebat imannya tetapi semakin luntur persaudaraan antar sesama. Tidakkah semestinya semakin beriman berarti kita harus semakin bersaudara? Tidakkah semakin tahu dan mengalami kasih Allah dalam diri kita semakin membuat kita mau berbuat baik kepada sesama? Apalagi semua manusia adalah saudara sebagai ciptaan Allah. Maka pantaslah saudara-saudari yang terkasih, kalau keyakinan Petrus seperti yang tercermin dalam suratnya, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan itu sungguh hendaknya kita hayati bersama, sehingga tidak ada lagi pengkotak-kotaan, perselisihan, dan permusuhan di antara kita. Kiranya persaudaraan atas dasar kasihnya akan tumbuh berkembang di hati dan di antara kita. Dan akhirnya, damai Natal yang tumbuh dalam hati kita akan berkembang dalam hati setiap manusia, dan karenanya akan dapat menciptakan damai sejahtera di atas dunia. Saudara terkasih, di akhir permenungan singkat ini, tidak lupa saya mengucapkan Selamat Natal. Semoga cinta kasih Kristus bayi palungan sungguh menggerakkan hati kita untuk bersaudara satu sama lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau telah sudi lahir menjadi manusia di dunia ini
sebagai bayi palungan Yesus Kristus Sang Immanuel. Kami bersyukur atas penjelmaan-Mu ini, karena dengannya kami merasakan kasih-Mu begitu agung dan mengagumkan, sehingga kami tidak bisa lain bersyukur. Semoga tanda kasih-Mu ini menggerakkan kami untuk saling dan berbuat kasih sebagai saudara satu dengan yang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.